Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab 14, yaitu mengenai hotspot. Nah, di video kali ini kita akan membahas hotspot ya teman-teman. Kalian pasti tidak asing ya teman-teman dengan hotspot. Nah, di sini kita akan ada 5 pembahasan, yang mana yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dari hotspot. Kemudian ada setting topologi, lalu konfigurasi. Kita juga nantinya akan menambahkan user, lalu user pada profil dan lainnya ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep hotspot. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, bahwasanya di sini kebanyakan wifi hotspot itu tidak di port dan semua user bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login di web browser, yang mana setiap user itu dia bisa login dengan username dan password yang berbeda-beda. Nah, metode semacam inilah yang sering kita temukan ya teman-teman di kampus, wifi cafe, sekolah, kantor, maupun area publik lainnya. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwasanya hotspot itu adalah sebuah sistem autentifikasi, yaitu autentifikasi pada user atau seseorang yang akan menggunakan jaringan tersebut. Sedangkan ketika di mikrotik itu, dia bisa menggunakan 2 autentifikasi ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan username dan juga password. Tetapi teman-teman, untuk kebanyakan wifi hotspot itu dia tidak menggunakan password, tapi dia hanya menggunakan user saja atau username-nya ya teman-teman. Nah, jadi untuk salah satu kelebihan dari hotspot ini adalah dimana kita bisa konfigurasikan hotspot dengan user dan password tertentu. Jadi nantinya tidak semua orang itu bisa mengaksesnya ya teman-teman, karena kita menggunakan user dan juga password tertentu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konsep dari hotspot. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai setting topologi. Nah, oke, di sini saya sudah siapkan ya teman-teman untuk topologinya. Di sini saya menggunakan networknya adalah CloudNet ya teman-teman. Kalian bisa klik kanan lalu pilih network. Di sini net masih utuh namanya, lalu tipenya adalah CloudNet ya teman-teman, yang ini. Kemudian di sini saya menambahkan satu router, yang mana di sini untuk routernya itu di bagian namanya saya memberikan nama yaitu R hotspot ya teman-teman. Lalu jika sudah, kalian bisa di bagian game option kalian hapus lalu save ya teman-teman. Lalu di sini saya juga menambahkan sebuah Docker Clone ya teman-teman, yang mana di sini saya itu menggunakan yang sebuah Docker IO. Kalian bisa klik kanan lalu pilih node, kemudian pilih Docker IO, kemudian pilih yang Docker IO ya teman-teman, yang ini. Lalu di bagian image-nya kalian bisa pilih yang ini ya teman-teman, Pinet Lab Linux Desktop Latest ya teman-teman. Nah, ketika kalian belum punya itu, kalian bisa close untuk labnya ya teman-teman. Caranya klik ini, lalu kalian bisa pergi ke menu device, lalu kalian bisa pilih yang Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya ubah namanya menjadi Docker Clone. Lalu untuk ether satunya kita bisa centang ya teman-teman. Kemudian di bagian primary konsolnya kita pilih yang RDP. Lalu untuk secondary konsolnya adalah MPT. Kemudian kita bisa save ya teman-teman. Nantinya juga kita akan menggunakan untuk router hotspotnya itu dengan menggunakan IP static ya teman-teman, yaitu 10.0.137.146. Nah, di sini untuk Docker Clone-nya kita bisa nyalakan ya teman-teman, karena ini agak lama. Nah, di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke router hotspotnya. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu ya teman-teman. Saya akan coba login. Di sini kita bisa login menggunakan admin, lalu enter. Untuk passwordnya kita bisa enter Y, key, lalu CTRL-C. Nah, di sini saya akan coba cek terlebih dahulu ya teman-teman, untuk IP yang dia dapatkan dari ISP-nya itu berapa. Kita bisa cek menggunakan perintah IP
addr print. Nah, di sini dia mendapatkan IP yaitu 10.0.137.138 ya, teman-teman. Nah, nantinya untuk IP ini akan kita disable ya, teman-teman. Jadi, untuk IP di kliennya akan kita disable agar nantinya si router hotspot ini dia akan mendapatkan IP secara statik. Nah, sebelum masuk ke Winbox, sekarang kita akan coba untuk melakukan penyesuaiannya ya, teman-teman, dengan laptop kita. Nah, caranya kita bisa pergi ke command prompt seperti biasa. Nah, lalu kita bisa pilih yang root as administrator. Nah, di sini kita bisa ketikkan root at 10.0.137.0, lalu masnya adalah 255.255.255.0, lalu kita masukkan IP dari Pinet Lab kita, yaitu 192.168.209.131, lalu enter. Nah, di sini sudah oke ya, teman-teman, atau sudah berhasil. Lalu kita bisa masuk ke menu Winbox-nya. Nah, di sini untuk connect to-nya kita bisa masukkan IP yang sudah tadi kita dapatkan ya, teman-teman, yaitu yang ini, yaitu 10.0.137.138 ya, teman-teman, seperti ini. Lalu untuk loginnya adalah admin. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, perhatikan di sini kita bisa masuk ke dalam Winbox-nya ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk identity-nya atau untuk hostname-nya itu masih mikrotik ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ganti saja seperti di display-nya. Nah, caranya kita bisa pergi ke menu sistem, lalu ke identity. Nah, di sini kita bisa ganti saja yaitu menjadi strip hotspot. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa klik apply dan oke. Nah, perhatikan di sini dia sudah berubah ya, teman-teman. Nah, karena di sini untuk air hotspot atau routernya itu akan kita buat agar IP-nya statik ya, teman-teman. Maka dari itu di sini untuk IP DHCP lainnya itu kita bisa matikan saja ya, teman-teman, atau bisa kita disable. Nah, caranya itu kita bisa pergi ke menu IP lalu ke DHCP client. Nah, di bagian ini itu kita bisa disable saja ya, teman-teman. Nah, nantinya pas ketika kita disable itu dia akan langsung keluar dari Winbox ya, teman-teman. Jadi nantinya kita akan konfigurasi untuk IP static itu di terminalnya. Lalu di sini kita bisa masuk ke pinetnya ya, teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba untuk tambahkan IP address-nya terlebih dahulu dengan perintah IP address. Lalu kita bisa enter, lalu kita bisa tambahkan add address sama dengan, lalu kita bisa masukkan IP-nya ya, teman-teman, yang ingin kita tambahkan, yaitu kita bisa masukkan yang ini ya, teman-teman, 10.0.137.146, lalu slash-nya adalah /24. Kemudian kita juga tambahkan untuk interface-nya ya, teman-teman. Nah, interface-nya adalah Ether 1. Nah, oke, seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita juga tambahkan untuk IP root-nya. Kita bisa masuk terlebih dahulu atau gateway-nya ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan IP/IP root, enter. Lalu kita bisa ketikkan add gateway sama dengan. Nah, di sini untuk gateway-nya itu yang mana? Nah, caranya itu kalian bisa lihat di bagian VMware-nya ya, teman-teman. Nah, untuk gateway-nya itu adalah yang ini ya, teman-teman, IP addresses for PinetNet, yaitu 10.0.137.1 ya, teman-teman. Kita bisa tuliskan 10.0.137.1 seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Dan di sini saya akan coba print ya, teman-teman.
Nah, oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Lalu kita juga tambahkan untuk IP DNS-nya agar dia itu bisa ping 88 ya teman-teman. Kita bisa masuk terlebih dahulu ke IP DNS-nya. Lalu kita bisa ketikkan set server sama dengan 8.8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter, lalu kita bisa cek IP dengan print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP yang sudah kita konfigurasikan, yaitu 10.0.137.146. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai konfigurasi hotspot. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui tentang konsep dan juga setting topologi, sekarang kita akan coba melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, untuk kasusnya, kita itu akan coba untuk melakukan konfigurasi basic hotspotnya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk konfigurasi hotspot sendiri itu dia ada beberapa service yang harus kita konfigurasikan mulai dari DHCP servernya. Kemudian ada firewall filter dan juga proxy-nya ya teman-teman. Nah, tetapi kita tidak perlu ya teman-teman untuk mengkonfigurasinya karena di sini kita sudah memakai yang namanya hotspot. Jadi teman-teman, nantinya untuk ketiga hal yang tadi sudah saya bicarakan itu dia akan terkonfigurasi secara otomatis. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasikan di Winbox-nya ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya itu saya belum masuk ke dalam Winbox-nya ya teman-teman. Kita akan masuk. Kita bisa ketikkan untuk konektornya ya teman-teman, yaitu 137.146. Untuk loginnya adalah admin. Lalu kita bisa connect. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman, dengan menggunakan IP static yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini untuk cara konfigurasi hotspot itu kita bisa pergi ke menu IP lalu ke hotspot. Oke, di bagian sini, lalu di sini kita akan ke menu bagian server ya teman-teman ini. Lalu di sini kan di bagian atau menu servers ya teman-teman. Nah, kita bisa klik yang hotspot setup. Nah, di sini untuk ethernya kita bisa pilih yang ether 2 ya teman-teman. Kenapa di sini menggunakan ether 2? Nah, kalian bisa lihat di sini dia menggunakan ether 2 ya teman-teman. Yang dari router kliennya atau ke Docker Chrome itu dia menggunakan ether 2. Maka dari itu di sini kita isikan yang ether 2 ya teman-teman. Lalu kita bisa next. Nah, ini adalah IP yang akan tersetting di hotspot serversnya ya teman-teman, yaitu di sini IP-nya adalah 10.5.50.1/24. Nah, pastikan juga di sini di bagian Masquerade Network kalian bisa centang ya teman-teman. Kemudian kita next. Nah, di sini untuk address pool-nya ya teman-teman, kita bisa next. Nah, di sini untuk sales device-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa pilih yang non. Ini sudah, lalu kita bisa next. Nah, di sini untuk IP address SMTP servernya ya teman-teman, kita bisa next. Lalu untuk DNS servernya. Nah, di sini kita akan coba untuk cadangkan lagi ya teman-teman. Nah, misalkan di sini adalah 8844. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini sama ya teman-teman untuk IP DNS Google, tetapi di sini kita mencadangkannya 2 atau untuk jaga-jaga saja. Kemudian di sini kita bisa next. Nah, di sini ada DNS name ya teman-teman, yang mana name ini atau nama ini yang akan ditampilkan di webnya. Nah, di sini untuk DNS name-nya itu saya akan isikan yaitu hotspot strip natasha.co.id ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa next. Nah, di sini untuk usernya itu saya menggunakan Natasha ya teman-teman. Ini terserah teman-teman. Kemudian untuk passwordnya saya menggunakan 1-5 ya teman-teman, agar mudah. Kemudian kita bisa next. Lalu oke. Nah, di sini sudah setup
has complete ya teman-teman, artinya sudah berhasil atau sudah selesai. Nah, oke, sekarang adalah waktunya untuk pengujian ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pengujian di Docker Chrome-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa nyalakan, lalu kita bisa buka. Di sini kita bisa klik OK. Nah, oke, nantinya tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk pergi ke terminalnya. Kita bisa klik di bagian menu ya, teman-teman. Lalu kita bisa cari yaitu terminal. Nah, di sini kita pakai yang Map Terminal ya, teman-teman, yang paling atas. Nah, di sini saya akan coba untuk cek IP-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kita bisa cek dengan perintah IP address. Lalu kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini saya mendapatkan IP yaitu ini ya, teman-teman. 10.5.50.254/24. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman untuk koneksikan dengan hotspot yang tadi sudah kita buat. Nah, caranya di sini itu kita bisa buka browser ya teman-teman. Misalkan di sini saya gunakan Chrome. Dan di sini mungkin akan lama ya teman-teman, karena di sini untuk Linux memang itu dia sangat berat sekali. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kita bisa ketikkan ya teman-teman, yaitu mikrotik.co.id seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, oke, nantinya untuk tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Dia akan ada username dan juga ada password. Nah, maka di sini dia akan langsung menampilkan halaman untuk loginnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa login dengan username dan password yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, langsung saja ini kita bisa ketikkan. Nah, tadi untuk namanya itu saya mengetikkan Natasha ya teman-teman. Lalu untuk passwordnya adalah 1 sampai 5. Kemudian kita coba untuk connect. Di sini kita bisa save. Nah, oke, teman-teman, untuk tampilannya atau halamannya, untuk halaman browsernya akan seperti ini ya, teman-teman. Yang mana ini itu hampir sama seperti yang ada di public area. Nah, misalkan juga di sini kita akan coba untuk melakukan koneksi ya, teman-teman. Misalkan di sini saya akan coba set, terserah ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini saya akan cari Upin Ipin. Lalu enter. Ini itu untuk koneksinya atau untuk pengujiannya itu terserah ya teman-teman. Nah, oke, di sini lama ya teman-teman. Nah, oke, di sini dia sudah seperti ini ya teman-teman. Artinya untuk konektivitas yang kita lakukan atau untuk konfigurasi hotspot yang tadi sudah kita lakukan sudah berhasil ya teman-teman. Karena di sini dia sudah bisa atau sudah terakses ke internet. Nah, di sini juga saya akan coba teman-teman, ketika saya misalkan saya akan coba ping nih. Saya akan coba pergi ke terminalnya ya teman-teman. Misalkan saya buka lagi terminalnya. Nah, oke, di bagian sini. Nah, di sini ketika kita untuk ping 88 pastinya sudah bisa ya, teman-teman. Karena tadi kita sudah berhasil untuk memunculkan pencarian yang ada di internet. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Artinya konfigurasi hotspot yang tadi sudah kita lakukan sudah berhasil ya, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu menambah user dan menghilangkan cookies ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan coba buat user untuk klien yang lainnya. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja di Winbox-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke hotspot. Ini sudah ya, teman-teman. Nah, kita bisa pergi ke bagian user ya, teman-teman, yang ini. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada user Natasha ya, teman-teman. Yang mana ini sudah kita buat atau sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini itu kita bisa add lagi.
Nah, di sini kita akan buat lagi untuk usernya ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah user 1. Ini udah. Lalu untuk servernya, di sini kita pilih yang al ya, teman-teman. Untuk passwordnya, misalkan di sini saya buat 1 sampai 3 ya, teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk user barunya. Nah, di sini juga ketika kita lihat di menu IP addresses ya, teman-teman, maksudnya. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk IP hotspotnya, yaitu 10.5.50.1/24. Nah, sekarang adalah waktunya pengujiannya ya, teman-teman. Kita bisa buka lagi di Dockernya. Nah, di sini kita bisa silang atau hapus ya, teman-teman, yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan buka lagi ya, teman-teman. Kita akan search lagi. Kita masih sama akan search di Google Chrome-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba search dengan menggunakan IP hotspotnya, yang mana tadi untuk IP hotspotnya adalah 10.5.50.1 ya, teman-teman. Kemudian kita coba enter. Nah, oke, kalian bisa lihat untuk tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat informasi ya, teman-teman, bahwasanya untuk user Natasha itu dia sudah menggunakan hotspotnya berapa lama. Kemudian di sini juga ada IP address dan juga ada status refreshnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk logout. Nah, perhatikan di sini ya, teman-teman, walaupun kita sudah logout atau keluar, tetapi di sini masih login sebagai user Natasha. Nah, hal ini terjadi itu karena cookies pada mikrotiknya itu masih ada atau masih tertanam di user Natashanya ya, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba untuk hilangkan terlebih dahulu, teman-teman, untuk cookiesnya agar nantinya untuk user lain itu dia bisa masuk atau bisa login ke dalam hotspotnya. Nah, langsung saja di sini kita bisa pergi ke Winbox-nya ya, teman-teman. Nah, masih sama di bagian IP lalu hotspot ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke bagian user profile ini. Nah, kalau kalian lihat juga di pojok kanan atas, di sini ada cookies ya, teman-teman. Kita bisa klik. Nah, kalian perhatikan di sini ada user Natasha ya, teman-teman, atau user yang sebelumnya. Nah, maka dari itu di sini kita bisa hapus saja ya, teman-teman, untuk user yang sebelumnya. Ini kita bisa hapus. Nah, lalu sekarang adalah waktunya untuk pengujian ya, teman-teman. Kita bisa masuk lagi ke dalam sini. Ini kita connect. Kemudian kita coba untuk login ya, teman-teman. Nah, jadi di sini itu sudah baru lagi ya, teman-teman, yang mana dia itu tidak lagi menggunakan user Natashanya. Nah, jadi di sini itu kita bisa menentukan, misalkan kita mau masuk ke hotspot kita itu menggunakan user mana. Nah, di sini kita akan coba masuk dengan user 1 yang sudah kita buat tadi ya, teman-teman. Nah, lalu untuk passwordnya adalah 1-3 seperti ini, lalu kita bisa connect. Nah, oke, perhatikan di sini kita sudah berhasil ya, teman-teman, untuk login dengan menggunakan user barunya, yaitu user 1. Dan di sini juga kita sudah berhasil untuk menghapus cookiesnya ya, teman-teman. Nah, misalkan kalau di sini kalian search apapun, terserah kalian, atau pin 88 di terminalnya, itu juga pasti bisa ya, teman-teman. Karena di sini untuk aksesnya atau user 1 ini dia sudah terakses atau sudah terkoneksi dengan internet. Nah, di sini kita bisa coba saja untuk ping 88 ya, teman-teman, di terminalnya. Kita bisa buka terminal. Nah, di sini kita bisa ping 8.8.8.8. Nah, perhatikan dia bisa ya, teman-teman. Jadi, ketika kalian mau melakukan pencarian atau search, itu pastinya sudah bisa ya, teman-teman, karena untuk user 1 ini sudah memiliki untuk akses internetnya. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai user profile untuk limitasi bandwidth. Nah, kalau kalian lihat di sini bahwasanya ada menu yang namanya user profile ya, teman-teman. Kita bisa klik.
Nah, di menu user profile ini ya teman-teman, kita bisa yang namanya manajemen. Misalkan untuk manajemen bandwidth dan lain sebagainya. Jadi kita itu bisa tentukan misal untuk user Natasha itu berapa dan user satu itu berapa untuk bandwidth atau kecepatannya. Nah, di sini kita bisa langsung add saja ya teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah hotspot strip 512 seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa fokus di bagian rate limit ini ya teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk rate limitnya saya gunakan 512k/512k sama ya teman-teman. Nah, misalkan saya gunakan seperti ini, kemudian kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, oke, di sini sudah terbuat untuk hotspot 512-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa pergi ke menu user. Nah, di sini saya akan coba user satunya ya teman-teman. Kita bisa klik 2 kali. Nah, kalian perhatikan di sini terdapat menu profil ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk profil yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu yang tadi ya teman-teman, hotspot 512. Yang ini kita bisa gunakan. Nah, sebelumnya kan adalah profilnya default ya teman-teman. Nah, karena kita sudah buat untuk user profil yang baru, kita gunakan yang baru ya teman-teman, yaitu hotspot 512. Nah, jadi artinya teman-teman, di sini untuk user satu itu dia memiliki bandwidth atau kecepatannya itu adalah 512k ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, oke, di sini sudah berubah ya teman-teman. Nah, sekarang adalah tinggal pengujiannya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke Docker Chrome-nya lagi. Di sini kita bisa hapus terlebih dahulu. Lalu kita bisa ke Chrome-nya lagi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba cari ya teman-teman untuk speed test. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa pilih yang ini ya teman-teman, yaitu speed test oleh Ookla. Nah, oke teman-teman, nantinya untuk tampilannya mungkin seperti ini ya teman-teman. Nah, nantinya juga akan ada untuk tombol atau klik mulai ya teman-teman. Kita bisa tunggu sebentar. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ketika ada tombol untuk mulai, di sini kita bisa klik saja ya teman-teman. Lalu kita bisa scroll. Nah, nantinya di sini adalah untuk pengecekan ya teman-teman, atau untuk pengujian dari bandwidth ataupun kecepatannya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman kira-kira untuk cara pengujian bandwidth. Nah, oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk cara pengujian dari limitasi bandwidth ataupun kecepatannya. Nah, oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada bab 14 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.